Kita dibuka oleh seorang pemuda yang dikenal dengan pengangguran dan usianya sekarang masih single, jadi sering diremehkan oleh kedua orang tuanya, keluarganya, dan teman-temannya. Hari yang bersamaan pula, ia menerima pesan bahwa dia ditolak di suatu perusahaan, namun dia tidak menyerah, dia tetap berusaha. Dan di samping itu juga keponakannya datang bersama teman-temannya yang lain, dan keponakannya ini bernama Jiho. Ia merasa malu dengan pamannya yang seperti itu selalu diremehkan oleh orang-orang, maka dia mengajak teman-temannya untuk pergi dari suatu tempat itu. Nah, anak ini bernama Jiho dari kakaknya yang bernama Jonghyun. Kakaknya bernama Jonghyun juga selalu meremehkannya di rumah maupun di luar, namun dia tetap semangat. Jonghyun menceramahkan adiknya agar tidak membuat ulah di hari pesta ulang tahun ibunya agar berjalan dengan lancar. Saatnya di hari ulang tahun ibu mereka, semua keluarga ibu dan ayah mereka berkumpul menjadi satu di suatu acara ini, dan tetap saja pemuda ini tetap diremehkan dan menjadikan dia sebagai lelucon. Dan kemudian pemuda ini termenung mengingat hobinya memanjat tebing, bertemu dengan wanita cantik, ia pun langsung jatuh cinta dan menyatakan cintanya pada saat itu pula. Ternyata cinta bertepuk sebelah tangan. Maka bersemangatlah dia untuk menggapai semuanya, namun tetap saja jatuh bangun. Dan di sini di acara pestanya masih diacarakan dengan meriah, dengan makan bersama, berfoto, dan lain sebagainya. Di samping itu juga orang tua mereka selalu ribut, Man dan saudara lainnya tetap meremehkan dia karena di usia sekarang dia masih tidak bekerja ataupun pengangguran. Bahkan di perjalanan pun mereka itu tetap berantem guys, ataupun berdebat. Namun ia tetap berjalan dengan penuh semangat dan tanpa melihat orang lain. Ia tetap bertuju pada keinginannya sendiri. Di sini semua saudara sepupu tetap meremehkan dia. Pemuda ini tidak menghiraukan percakapan mereka, hanya tetap termenung kepada wanita yang ia cintai. Dan ternyata wanita itu bekerja pula di tempat yang mereka datangi hari ini. Temuan mereka di satu tempat ini menganggap ini adalah jodoh. Namun, wanita ini ternyata bekerja di restoran yang acara ulang tahun ibunya sebagai asisten manajer. Dan tak menyangka pria ini berkata bohong bahwa dia memiliki pekerjaan, padahal sebenarnya dia masih pengangguran. Namun wanita ini mengetahui kebohongan dari pria ini berdasarkan dari informasi temannya, bahwa pria ini masih pengangguran dan wanita ini masih memberikan pengertian kepada pria ini. Tak lama itu ada sebuah truk yang berjalan di suatu perjalanan jalan raya, dan ternyata ini adalah musibah yang akan dilewati oleh mereka. Tanpa sangka, truk tangki ini berisi asap yang tebal dan mematikan bagi manusia yang menghirupnya. Dan ternyata orang yang di dalamnya ingin berniat jahat. Di suatu Antur Chemical atau perusahaan kimia yang terbesar di dunia, pemiliknya sengaja membawa truk itu ke suatu masyarakat yang luas atau ramai dengan berniat jahat, yaitu melepaskan asap kimia yang berbahaya ini dengan begitu saja. Tidak tahu apa yang dipikirkannya, kita lihat saja di ending nanti. Di sini truk ini sudah siap untuk dilepaskan dan diluaskan ke masyarakat. Nggak lama kemudian datanglah seorang keamanan yang mengamankan di tempat itu dan bertanya ada apa. Ternyata sesaat kemudian lagi barulah keluar asapnya. Di samping itu pula yang membawa truk ini hanya bisa diam saat ditanya ada apa. Dan keamanan pun panik ketika asap keluar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun mereka tetap panik melihat keadaan agar mencari keamanan yang lebih aman lagi. Sontak, pemuda misterius ini membuat semua yang ada di tempat itu siap dan berusaha untuk kabur karena gas beracun tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Gas beracun ini bergerak dengan begitu cepat, bahkan manusia kalah dengan pergerakannya. Karena gas beracun ini bergerak ke seluruh kota yang ada dan membuat orang-orang menghirup gas itu serta mengalami keadaan yang aneh dan tiba-tiba meninggal. Pria misterius itu pergi dari tempat bersama dengan keamanan yang mengamankan tempat tersebut, menyuruh mereka untuk pergi semuanya. Di samping sisi di dalam gedung ada pesta yang meriah, mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Namun mereka tetap waspada dan bergembira. Di satu sisi, manajer mengumumkan kepada semua orang yang ada di sana untuk naik ke atas gedung karena di luar sana ada hal yang berbahaya yang tidak bisa kita lawan. Semuanya panik dan berteriak agar semua anggota keluarga bisa naik ke atas gedung. Tujuan mereka menyuruh yang lainnya naik ke atas gedung untuk menghindari gas beracun tersebut dan bisa selamat dari gas beracun tersebut. Di sini tampak Hyung Jun yang tertinggal dalam mobil dan sudah terlanjur menghirup gas beracun tersebut. Langsung Hyung Nam berusaha menyelamatkan sang kakak yang tampak lemas karena sudah menghirup udara tersebut. Besar harapannya ia bisa menyelamatkan sang kakak yang sudah menghirup gas beracun, namun keadaan semakin memburuk dan banyak hal yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan diri. Mengingat semakin banyaknya gas yang menyebar ke seluruh kota pada malam itu, dan gas tersebut makin naik ke atas gedung, memperlihatkan bahwa di sini
Keluarga Yongnam dan Eunjo berhasil naik ke atas gedung untuk menyelamatkan diri, namun mereka terbatas tidak bisa melakukan apapun. Mengingat suasana makin mencekam dan mengerikan, barulah mereka berdua mengeluarkan keahlian mereka di sini dengan memanjat gedung dan menolong keluarga lainnya untuk naik ke atap dengan yang lebih tinggi lagi. Di sini mereka berdua bekerja secara tim dan mengeluarkan keahlian mereka bersama-sama. Dan berhasillah mereka selamat dengan mereka memanggil pesawat yang ada di atas dan helikopter untuk membuat pertolongan. Namun hal itu sia-sia karena helikopter dan pesawat ini tidak melihat mereka yang ada di atas gedung. Nah, di sini mereka tetap berusaha untuk mencari cara, bahkan melewati asap-asap dengan yang mengerikan seperti ini. Namun mereka tetap semangat dalam untuk mencari cara menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, di sini mereka berdua, di samping mencari cara untuk menyelamatkan diri, mereka pun menyempatkan untuk berbicara beberapa tahun yang lalu kejadiannya, yaitu Eunjo pernah menolak cinta dari pemuda ini. Namun mereka tetap berhubungan baik sampai saat ini, dan wanita ini berpikir bahwa pemuda ini ternyata tidak seburuk apa yang ia pikirkan selama ini. Pria ini sangat bertanggung jawab terhadap dirinya bahkan dalam situasi yang saat ini. Mereka selalu mencari cara, berjalan di atas gedung, berdiam diri, membuat pertolongan, membuat lampu dengan kata-kata help kepada pesawat yang ada di atasnya. Dan tak lama kemudian dengan berbagai upaya mereka berhasil selamat atas CCTV yang terbang yang dibuat oleh masyarakat untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka pun bisa selamat akibat pertolongan dari orang-orang yang sudah mereka tolong sebelumnya. Di sini asap juga semakin naik ke atas gedung, semakin merajalela di suatu kota-kota, karena asap ini adalah dari bahan kimia yang sangat berbahaya pada saat kita menghirup. Dengan keahlian pria ini, maka keluarga besarnya dan teman-temannya lainnya tidak jadi meremehkan pria ini, karena mereka baru melihat bahwa keahlian pria ini sangatlah luar biasa, tanggung jawabnya sangat luar biasa. Jadi seorang pengangguran ini sekarang sudah tidak diremehkan lagi, bahkan sekarang dibangga-banggakan oleh keluarga mereka, karena pria ini sangat memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Pria ini tetap bersemangat walaupun keadaan seperti itu. Jadi yang dibanggakan dalam film ini adalah meskipun selalu diremehkan, selalu dijatuhkan, direndahkan, dianggap tidak berguna, namun di satu sisi di bidang yang lain ia sangat berguna. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan keahliannya di semua bidang. Jadi ya saling menghormati dan saling menghargai saja sebagai manusia. Dan semuanya berakhir ending happy. Ia pun mulai menjalin hubungan dengan wanita yang ia sukai beberapa tahun yang lalu. Maaf kalau banyak yang kurang, jadi aku masih pemula. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.